يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha mengatur seluruh yang ada di dunia ini. Untuk itu marilah sama-sama kita mensyukuri atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita, karena lebih banyak nikmat karunia yang kita lupakan dibandingkan nikmat karunia yang kita ingat dan kita syukuri. Bukankah Allah Jalla Jalaluh mengatakan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, maka niscaya akan aku tambahkan, tetapi sebaliknya, jika engkau kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam pula tercurahkan kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita merupakan umat yang setia yang selalu menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam kitabnya bahwasanya telah terdapat suri tauladan yang baik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bahwasanya telah terdapat pada diri Nabi Muhammad suri tauladan yang baik. Ialah yang dikatakan sebagai Nabiul Anbiya, nabinya dari para nabi. Yang dikatakan sebagai khairul basar, sebaik-baiknya manusia yang pernah Allah ciptakan ke dunia kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya seharusnya kita harus senantiasa mengikuti apa yang ada pada diri beliau. Karena Rasul pernah berpesan 15 abad tahun yang lalu, 15 abad yang lalu. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadhillu idza tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatu rasul. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah ada bisa yang menyesatkan. Apa itu? Kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu memegang dua agar kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan tidak mungkin kita bisa berkumpul dengan Rasulullah, dengan para Rasul, dengan para siddiqin, para wali-wali Allah, para orang-orang soleh. Rasul mengajarkan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang selalu memperhatikan anak yatim, beliau mengatakan berbarengan di surga nanti. Jadi bukan berarti sangat mustahil kita akan bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya kelak. Asalkan usaha kita benar, insya Allah akan Allah permudah semuanya. Taib ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan yang kelima dalam bedah ilmu waris ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah permudah semuanya, karena memang semakin masuk ke pertemuan demi pertemuan, masalah-masalah
yang timbul contoh-contoh, karena akan semakin berat ya, akan semakin berat karena kita sudah mau masuk sekarang bagian hawasi. Hawasi ini yang membahas tentang ahli waris dari golongan saudara, baik saudara laki-laki atau perempuan, kandung, seayah dan seibu. Insya Allah kita akan membahas tentang golongan hawasi, bagian-bagiannya ahli waris, saudara laki-laki, saudara perempuan, baik itu kandung, baik itu seayah atau baik itu seibu. Jadi sudah lumayan agak melebar ya. Kalau kemarin kita hanya masih di putaran far'ul waris, seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Lalu di atasnya aslul waris, ayah, ibu, kakek, dan nenek. Tetapi sekarang sudah agak melebar ya. Karena insya Allah kita pertemuan hanya 7 kali pertemuan. Maka kami harapkan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, terutama yang sudah masuk pada masalah hisab, masalah hitung-hitungan, maka ini sangat penting sekali, karena ini akan susah kalau misalnya pelajaran yang sebelumnya tidak dikuasai, tidak difahami, akan melangkah ke pelajaran selanjutnya, ini akan susah. Tapi ikhwan wa akhwati, bisa dilihat materi yang ana berikan di grup ya. Baik. So, kita akan membahas tentang kondisi bagian ahli waris saudara laki-laki dan perempuan, baik kandung, seayah, dan seibu. Taib. Saudara laki-laki kandung, dia memiliki 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah mahjub. Mahjub ini artinya terhalang. Yang kedua, dia mendapatkan asobah binafsih. Yang ketiga, asobah bil ghair. Lihat. Apabila saudara laki-laki kandung bertemu dengan saudara perempuan kandung, maka bagian saudara laki-laki kandung adalah 2 kali lipat dari bagian saudara perempuan kandung. Jadi 2:1. Sebagaimana kita sudah jelaskan waktu di pembagian anak laki-laki dan perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagiannya laki-laki itu 2 kali bagian daripada perempuan. Adapun dalil yang menjelaskan tentang pembagian saudara laki-laki kandung terdapat pada surat An-Nisa ayat 176. Yastaftunaka kulillahi yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falahanis ma tarok wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarok wa in kanu ikhwata rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadhillu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Apa artinya kalalah? Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seorang meninggal dunia, ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Dan saudara laki-laki mempusakai seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka baginya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka ahli waris terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Adapun dalil, Rasulullah SAW bersabda, al-hiku al-faraidhu bi ahliha fama bakiya fahuwa li'aula rajulin zakar. Serahkanlah bagian-bagian ini kepada ahlinya yang berhak, maka selebihnya bagi laki-laki yang paling dekat hubungan keturunan dengan yang meninggal dunia. Baik, jadi ini dalil yang menerangkan tentang saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung. Taib. Tadi arti kalalah ini apa? Kalalah ini artinya orang pewaris wafat, dia tidak meninggalkan usul waris. Siapa itu usul waris? Ayah, kakek, sahih, dan seterusnya.
Dan furu' waris. Furu' waris siapa? Anak atau cucu laki-laki atau perempuan. Jadi sama sekali tidak ada anak dan tidak ada ayah atau kakek. Maka inilah yang disebutkan dengan kalalan. Baik. Yang pertama bagian dari saudara laki-laki kandung adalah mahjub atau terhalang. Siapa yang menghalangi saudara laki-laki kandung? Yang pertama adalah anak laki-laki. Jadi kalau ketemu dengan anak laki-laki, secara otomatis saudara laki-laki kandung ini mahjub. Begitu juga cucu laki-laki dan seterusnya, cicit tapi dari jalur laki-laki, ayah dan kakek. Sedangkan pada kakek ini ada perbedaan pendapat. Jadi kakek ini ada khusus dalam pembahasan jadwal ikhwah. Jadwal ikhwah ini mencakup saudara laki-laki atau perempuan kandung atau saudara laki-laki atau perempuan seayah. Baik. Ini ilustrasinya. Ada ayah, ada kakek, ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki. Maka saudara laki-laki kandung dia mahjub. Tandanya apa? Mim. Baik. Contoh kasusnya. Saudara laki-laki wafat dan meninggalkan istri. Seorang anak laki-laki dan seorang laki-laki, seorang saudara laki-laki kandung. Harta warisannya 800 juta. Baik. Untuk istri mendapatkan 1/8 sebagaimana kita ketahui kalau ada far'ul waris, ada anak laki-laki maka istri mendapatkan 1/8. Sedangkan anak laki-laki mendapatkan asobah dan saudara laki-laki kandung ia mahjub atau terhalang. Kenapa terhalang? Terhalang karena ada anak laki-laki. Maka aslul masalahnya jelas 8 karena hanya ada satu saja penyebut di sini 8. Kita simpan aslul masalahnya 8. 8 kali 1/8 sama dengan 1, sedangkan sisanya diberikan 7 kepada anak laki-laki. Maka 1/8 dikali 800 juta sama dengan 100 juta itu bagian dari istri. Sedangkan sisanya 700 juta untuk anak laki-laki. Sedangkan saudara laki-laki kandung ia tidak mendapatkan apa-apa. Contoh yang kedua, seorang laki-laki wafat dan meninggalkan ayah, seorang cucu laki-laki dan seorang saudara laki-laki kandung. Harta warisannya adalah 600 juta. Maka ayah mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena ada far'ul waris laki-laki yaitu cucu laki-laki. Lalu cucu laki-laki dia mendapatkan asobah, sisa, sedangkan saudara laki-laki kandung ia terhalang karena ada ayah dan ada juga cucu laki-laki. Maka 6 kita simpan, asul masalahnya 6. 6 dikali 1/6 sama dengan 1, sisanya adalah 5. Maka 1/6 dikali 600 juta sama dengan 100 juta haknya ayah. Dan sisanya adalah 500 juta haknya cucu. Maka ditotalkan 100 tambah 500 juta sama dengan 600 juta. Baik. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara laki-laki kandung pun mendapatkan asobah binafsih. Syaratnya adalah pertama, tidak bersama dengan saudara perempuannya. Karena kalau bersama dengan saudara perempuannya, ia akan mendapatkan asobah bil ghair. Yang kedua, syaratnya apabila tidak ada yang menghalanginya. Siapa yang menghalanginya? Sebagaimana kita jelaskan di pertama. Ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki. Ada ayah dan ada kakek. Sedangkan kakek itu ada perbedaan pendapat. Pada pembahasan jadwal ikhwah, insya Allah kita akan jelaskan pada level setelah pemula. Jadi level takmili insya Allah. Baik. Ini ilustrasinya kalau tadi kita kasih bundaran kosong, sekarang kita kasih bundaran tetapi X. Jadi tandanya apa? Dia mendapatkan asobah binafsi apabila tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan kakek. Kakek khilaf ini artinya apa? Perbedaan pendapat. Baik. Contohnya, ada seorang laki-laki meninggalkan istri, seorang saudara laki-laki kandung, sedangkan harta warisannya adalah 200 juta. Istri mendapatkan 1/4. Kenapa? Karena tidak ada far'ul waris. Saudara laki-laki kandung ia mendapatkan asobah.
maka 1/4 kita simpan, asul masalahnya 4, 4 kali 1/4 sama dengan 1, sisanya adalah 3. Maka 1/4 dikali 200 juta sama dengan 50 juta, sedangkan saudara laki-laki kandung 3/4 dikali 200 juta sama dengan 150 juta. Maka jelas 50 ditambah 150 juta sama dengan totalnya 200 juta. Nah, kalau ditanya di sini kenapa kok bagian saudara laki-laki kandung ini lebih besar dibandingkan istri? Maka inilah caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada saudara laki-laki kandung tersebut. Tidak boleh kita memprotes, kenapa kok setelah dihitung-hitung kok bagian istri, teman hidupnya, ia yang selalu membantu dan lain sebagainya, tetapi ketika pembagian harta warisan kok dia lebih sedikit. Maka ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, seorang wanita wafat dan meninggalkan 2 saudara laki-laki kandung. Kalau misalnya hanya ada 2 saudara laki-laki kandung, maka kita untuk menentukan aslul masalah, kita tinggal menghitung total dari saudara laki-laki kandung tersebut. Kalau memang 2 dan tidak ada perempuan, maka kita simpan jumlahnya 2. Maka masing-masing mendapatkan 1 saham, maka saudara laki-laki kandung dapat setengah dikali 400 juta sama dengan 200 juta, maka saudara laki-laki kandung yang lain pun mendapatkan 200 juta. Yang terakhir, saudara laki-laki kandung mendapatkan asobah bil ghair. Syaratnya yang pertama, apabila bersama dengan saudara perempuannya, yaitu saudara perempuan kandung, dan yang kedua, tidak ada yang menghalanginya. Lihat. Kita kasih kode AB, berarti AB ini artinya asobah bil ghair. Contohnya, saudara laki-laki wafat meninggalkan istri, seorang saudara laki-laki kandung, dan seorang perempuan kandung. Harta warisannya adalah 400 juta. Lihat, istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada far'ul waris. Saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung dia mendapatkan asobah bil ghair. Jangan sampai lupa, dalam pembahasan apabila saudara laki-laki bertemu dengan saudara perempuan, maka kaidah faraid pun berlaku. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki itu bagiannya 2 kali daripada perempuan. Maka kita kasih 2 angka di sini karena laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Taib asul masalahnya adalah 4, 4 dikali 1/4 sama dengan 1, sedangkan sisanya adalah 3. Di sini berhubung ada 3 bagian, maka 3 langsung bisa dibagi 3. Masing-masing mendapatkan 1 saham. Berhubung saudara laki-laki mendapatkan 2 bagian, maka dia mendapatkan 2 saham, sedangkan perempuan mendapatkan 1 saham. Maka istri mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Sedangkan saudara laki-laki mendapatkan 2/4 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Dan saudara perempuan kandung mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Contoh yang berikutnya, seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung dan 2 orang saudara perempuan kandung. Harta warisannya adalah 800 juta. Maka di sini kita bisa lihat saudara laki-laki kandung dia mendapatkan 2 bagian, 2 bagian daripada saudara perempuan kandung. Maka 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan ada 4 bagian. Maka kita simpan saja asul masalahnya 4. Langsung kita simpan saudara laki-laki mendapatkan 2 saham, sedangkan saudara perempuan masing-masing mendapatkan 1 saham. Maka 2/4 untuk saudara laki-laki kandung dikali 800 juta sama dengan 400 juta. Sedangkan untuk saudara perempuan kandung 1/4 dikali 800 juta sama dengan 200 juta. Begitu juga saudara perempuan kandung yang lain mendapatkan 200 juta. Kalau kita totalkan semuanya 400 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan totalnya adalah 800. Jadi pas. Jangan sampai kurang. Kalau kurang berarti penyelesaiannya ada yang salah. Sekarang kita masuk ke pembahasan saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung
dia mendapatkan 5 keadaan, 5 kondisi. Yang pertama mahjub, yang kedua 1/2, yang ketiga 2/3, yang keempat asobah bil ghair, dan yang kelima asobah ma'al ghair. Apabila saudara perempuan kandung menjadi asobah ma'al ghair, nanti insya Allah kita masuk ke pembahasan yang kelima, kondisi yang kelima. Kalau dia mendapatkan bagian asobah ma'al ghair, maka ia ini seperti saudara laki-laki kandung dalam kuatnya menghalangi ahli waris yang mendapatkan asobah setelahnya. Misalnya dia bisa menghalangi saudara laki-laki seayah. Dia menghalangi keponakan laki-laki kandung, keponakan laki-laki seayah, dan seterusnya. Apabila dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Taib. Dalilnya pun sama, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176, dijelaskan bahwasanya bagiannya saudara perempuan apabila sendiri dia mendapatkan setengah. Apabila 2 orang atau lebih dia mendapatkan 2/3. Apabila bertemu dengan saudara laki-laki kandung, maka bagian laki-laki kandung 2 kali bagian daripada perempuan. Sedangkan dalil asobah ma'al ghair merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Abu Qais sami'tu Huzail bin Sahrabil qala su'ila Abu Musa an bint wa ibnatib wa uhtin faqal lil bintinis wa lil uhtinis wa atibna Mas'ud fasaytabi'uni fasu'ila ibnu Mas'ud wa ukhbira bi qawli Abi Musa faqal laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam libnatin nisf wa li ibnati ibn as-sudus takmilata thulutsain wa ma baqiya falil ukhti fa'ataina Aba Musa fahbarnahu biqauli ibn Mas'ud faqal la tas'aluni madama hadzal habru fikum rahul Bukhari. Taib, yang artinya Abu Qais ia berkata, aku mendengar Huzail bin Sahrabil berkata, Abu Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Maka Abu Musa pun menjawab, anak perempuan mendapatkan setengah dan saudara perempuan mendapatkan setengah. Berarti di sini apa? Cucu perempuan dari anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang mengatakan? Abu Musa. Lalu ia pun mengatakan, datanglah engkau kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan sepakat denganku. Maka Ibnu Mas'ud pun kemudian ditanya dan diberi kabar tentang ucapan Abu Musa. Maka ia pun berujar, kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aku akan memutuskan masalah ini dengan ketetapan yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan mendapatkan 1/2. Cucu perempuan mendapatkan 1/6 sebagai pelengkap 2/3. Jadi kalau misalnya anak perempuan mendapatkan 1/2, kalau dia mendapatkan anak perempuan ada 2 orang, maka dia akan mendapatkan berapa? 2/3. Berhubung ada cucu perempuan dari keturunan laki-laki, maka ia pun mendapatkan 1/6. Kalau kita tambahkan 1/2 ditambah 1/6, maka totalnya adalah 2/3. Maka dikatakanlah cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 1/6 sebagai pelengkap penyempurna 2/3. Nah, sedangkan sisanya bagi saudara perempuan. Maka disinilah yang disebutkan saudara perempuan dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Taib. Maka datanglah kepada Abu Musa dan kami mengabarkan kepadanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Maka Abu Musa pun berkatakan, janganlah kalian bertanya kepadaku selama orang alim ini berada di tengah-tengah kalian. Jadi ini merupakan dalil bahwasanya saudara perempuan kandung atau seayah dia mendapatkan asobah ma'al ghair apabila bertemu dengan far'ul waris keturunan wanita. Baik. Arti kalalah sebagaimana sudah kita jelaskan, seorang yang wafat tanpa meninggalkan usul waris atau far'ul waris. Baik. Dia mendapatkan mahjub, yang memahjubkan dia adalah
anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah dan kakek. Ada perbedaan pendapat. Ilustrasinya ini, contoh kasusnya seorang wanita wafat dan meninggalkan suami. Seorang anak laki-laki, seorang saudara perempuan kandung. Harta warisannya adalah 400 juta. Maka suami dia mendapatkan 1/4 karena ada far'ul waris, dan anak laki-laki mendapatkan asobah. Sedangkan perempuan kandung, ia mahjub karena ada anak laki-laki. Maka asul masalahnya 4 kali 1/4 sama dengan 1, sisanya adalah 3. Maka 1/4 untuk suami dikali 400 juta sama dengan 100 juta, sedangkan sisanya 300 juta untuk anak laki-laki. Contoh yang kedua, saudara laki-laki wafat dan meninggalkan ayah, seorang cucu laki-laki, dan seorang saudara perempuan kandung. Harta warisannya adalah 600 juta. 1/6 untuk ayah, sedangkan asobah untuk cucu laki-laki. Simpan asul masalahnya 6 kali 1/6 sama dengan 1, sisanya adalah 5, maka 1/6 dikali 600 juta sama dengan 100 juta, sedangkan sisanya 500 juta untuk cucu laki-laki, dan saudara perempuan kandung tidak mendapatkan apa-apa. Taib, sekarang yang kedua. Saudara perempuan kandung dia mendapatkan 1/2, syaratnya pertama dia sendiri. Yang kedua tidak bersama dengan muasibnya, yang menjadikan dia asobah adalah saudara laki-laki kandung. Dan yang ketiga syaratnya adalah apabila tidak ada anak atau cucu laki-laki dan perempuan, seterusnya ayah, kakek sahih, dan ada perbedaan pendapat. Tapi ini ilustrasinya, tidak ada kakek, ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki. Seorang anak laki-laki wafat dan meninggalkan istri, seorang saudara perempuan kandung, dan keponakan laki-laki kandung. Harta warisannya adalah 400 juta. Istri mendapatkan 1/4, saudara perempuan kandung mendapatkan 1/2, dan keponakan laki-laki kandung mendapatkan asobah. Lihat, 1/4 dan 1/2. 4 dengan 2 yang bisa membagi keduanya berapa? Adalah angka 4. Kita ketahui dari awal, asul masalah ini pertama tidak akan jauh dari 7 angka. 2, 4, 6, 8, 12, dan 24. Jadi tidak akan jauh dari 7 angka tersebut. 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Lihat mana bagian yang paling terkecil yang bisa membagi dua penyebut ini. 4 dengan 2, maka keluarlah angka 4. 4 dikali 1/4 sama dengan 1, 4 dikali 1/2 sama dengan 2, sedangkan sisanya adalah 1. Maka istri mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta, saudara perempuan kandung mendapatkan 200 juta, dan keponakan laki-laki kandung mendapatkan 100 juta. Soal yang kedua, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang saudara perempuan kandung, dan saudara paman kandung. Harta warisannya adalah 400 juta. Maka suami mendapatkan 1/2 karena tidak ada far'ul waris, dan saudara perempuan kandung pun mendapatkan 1/2. Sedangkan paman kandung dia mendapatkan asobah. Lihat, kita ketahui kaidahnya, yang namanya asobah ini dia mendapatkan harta warisan setelah diambil furudul muqaddarah. Kalau misalnya sudah ada yang mendapatkan bagian pasti, kasihkan dulu kepada mereka. Kalau ada sisa, maka berikanlah kepada asobah. Kalau tidak ada sisa, maka tidak mendapatkan apa-apa. Dalam kasus ini, suami sudah mengambil setengah. Begitu juga saudara perempuan sudah mengambil setengah. Maka paman kandung, walaupun dia mendapatkan asobah atau sisa, maka dia tidak mendapatkan hak warisnya karena sudah habis diambil oleh suami dan saudara perempuan kandung. Maka suami dia mendapatkan 200 juta dan saudara perempuan pun mendapatkan 200 juta. Baik. Sekarang dia mendapatkan 2/3. Saudara perempuan kandung mendapatkan 2/3. Kenapa? Pertama, karena jamak, 2 atau lebih. Jadi kalau 2 saudara perempuan kandung atau lebih, dia mendapatkan 2/3. Lalu
tidak bersama dengan muasibnya, yaitu saudara laki-laki kandung, dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, perempuan, ayah, kakek, dan seterusnya. Taib. Contohnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, dua saudara perempuan kandung, dan seorang paman kandung. Istri dia mendapatkan 1/4, saudara perempuan kandung berhubung 2 orang, maka dia mendapatkan 2/3. Sedangkan sisanya adalah asobah. Maka 12 dikali 1/4. Kenapa keluar angka 12? Karena 4 dengan 3 yang bisa membagi keduanya adalah angka 12 yang paling terkecil. Maka 12 dikali 1/4 sama dengan 3. 12 kali 2/3 sama dengan 8. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka sisanya adalah 1. Berhubung 8 untuk 2 orang, maka bisa langsung dibagi masing-masing 4. Maka langsung saja kita hitung 3/12 dikali 240 juta sama dengan 60 juta untuk istri, saudara perempuan kandung 80 juta, begitu juga saudara perempuan kandung yang lain 80 juta, dan untuk paman kandung 20 juta. Maka total semuanya adalah 240 juta. Seorang wanita wafat dan meninggalkan 2 saudara perempuan kandung dan seorang sepupu laki-laki kandung. Maka saudara perempuan kandung dia mendapatkan 2/3 karena ada 2 dan tidak ada pula yang menghalanginya. Lalu sisanya untuk sepupu laki-laki kandung. Berhubung 2/3 hanya 1 saja di sini faradnya, bagian yang pasti, maka simpan 3 menjadi aslul masalah. 3 dikali 2/3 sama dengan 2, langsung saja bagikan masing-masing 1, sedangkan sisanya untuk sepupu laki-laki kandung. Maka saudara perempuan kandung mendapatkan 1/3 dikali 300 juta sama dengan 100 juta, dan yang lainnya pun sama percis mendapatkan 100 juta. Baik. Sekarang dia mendapatkan asobah bil ghair. Asobah bil ghair didapatkan oleh perempuan kandung apabila bersama dengan muasibnya atau saudara laki-laki kandung, dan tidak ada yang menghalanginya. Siapa dia? Anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, dan kakek yang sahih, dan ada perbedaan pendapat. Baik. Ini ilustrasinya. Kasusnya, seorang laki-laki wafat dan meninggalkan istri, saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan kandung. Harta warisannya adalah 800 juta. Istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada far'ul waris, sedangkan saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung dia mendapatkan asobah bil ghair. Maka asul masalahnya kita simpan 4. 4 kali 1/4 sama dengan 1. Sisanya adalah 3. Berhubung kita ketahui bagian laki-laki itu 2 bagian daripada perempuan, maka kita simpan 2 di sini dan 1 di sini. Maka 3 langsung bisa dibagikan, untuk 2 kita berikan kepada laki-laki kandung, sedangkan untuk 1 kita berikan kepada perempuan kandung. Maka lihat bagiannya, istri mendapatkan 1/4 dikali 800 juta sama dengan 200 juta. Sedangkan saudara laki-laki kandung dia mendapatkan 400 juta. 2/4 dikali 800 juta sama dengan 400 juta. Sedangkan saudara perempuan kandung mendapatkan 1/4 dikali 800 juta sama dengan 200 juta. Kalau kita totalkan semuanya maka akan sama dengan 800 juta. Baik. Contoh yang berikutnya. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang saudara laki-laki kandung dan 2 orang saudara perempuan kandung. Jadi yang ditinggalkan hanya 3 orang. Saudara laki-laki kandung 1 dan 2 orang saudara perempuan kandung. Kita ketahui bahwasanya kalau bertemu yang laki-laki dan perempuan, maka kaidahnya lidzakari mislu hadzil unsayan. Bagian laki-laki 2 kali bagian daripada perempuan. Lihat, dia mendapatkan 2 bagian karena laki-laki, ini 1, ini 1. Totalnya berapa? 4. Maka simpan 4 sebagai aslul masalah. Maka bagikan saja 2 saham untuk laki-laki, 1 saham untuk perempuan. Maka 2/4 dikali 400 juta, 200 juta untuk saudara laki-laki kandung, sedangkan saudara perempuan kandung masing-masing mendapatkan 100 juta. Baik, nah ini yang terakhir, bagiannya adalah asobah ma'al ghair.
Saudara perempuan kandung mendapatkan asobah ma'al ghair. Pertama, apabila dia bersama far'ul waris perempuan. Siapa dia? Far'ul waris perempuan ini yang pertama adalah anak, lihat, anak perempuan. Yang kedua adalah cucu perempuan dan seterusnya, cicit perempuan tapi dari keturunan laki-laki. Apabila dia bertemu dengan mereka, mau satu, mau sama-sama, maka dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bersama dengan saudara laki-lakinya dan tidak ada yang menghalanginya. Kita lihat ilustrasinya. Ada anak perempuan dan cucu perempuan. Sedangkan contohnya adalah seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan kandung. Harta warisannya adalah 400 juta. Istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris anak perempuan. Anak perempuan mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena dia sendiri dan tidak ada muasibnya. Maka saudara perempuan kandung disinilah dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Kita kasih tanda AM. Ya, kenapa? Karena dia bertemu dengan anak perempuan. Lihat, 8 dengan 2. Yang bisa membagi keduanya adalah angka 8. 8 kali 1/8 sama dengan 1. 8 kali 1/2 sama dengan 4. Sedangkan sisanya adalah 3. Maka 1/8 dikali 400 juta sama dengan 50 juta untuk istri. Anak perempuan mendapatkan 200 juta. Dan saudara perempuan kandung mendapatkan 150 juta. Maka kalau kita totalkan semuanya, 50 ditambah 200 ditambah 150 juta sama dengan 400 juta. Baik. Yang kedua, seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang cucu perempuan, dan seorang saudara perempuan kandung. Harta warisannya adalah 400 juta. Suami dia mendapatkan 1/4, cucu perempuan mendapatkan 1/2, saudara perempuan kandung dia mendapatkan asobah atau sisa. Maka suami lihat, 1/4 dengan 1/2 yang bisa membagi keduanya adalah angka 4. 4 dikali 1/4 sama dengan 1. 4 dikali 1/2 sama dengan 2. Maka sisanya adalah 1. Maka suami jatahnya adalah 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Cucu perempuan 2/4 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Dan untuk anak saudara perempuan kandung adalah 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Baik. Itu untuk saudara perempuan kandung. Qaidahnya, kalau misalnya dia mendapatkan asobah ma'al ghair, maka dia ini kuatnya dalam menghalangi asobah seperti saudara laki-lakinya. Kayak contoh, kalau saudara perempuan kandung dia mendapatkan asobah ma'al ghair, maka saudara laki-laki seayah ini akan mahjub dia. Ya. Maka lihat, bagian saudara laki-laki seayah pun ada 3. Mahjub, asobah binafsi, dan asobah bil ghair. Percis seperti saudara laki-laki kandung. Karena memang saudara laki-laki seayah ini dalilnya pun dikiaskan dari saudara laki-laki kandung. Taib, mahjub, asobah binafsi, dan asobah ma'al ghair. Apabila saudara laki-laki seayah bertemu dengan saudara perempuan seayah, maka bagian dia 2 kali bagian daripada saudara perempuannya. Intinya apa? 2/1. Adapun dalilnya sama yang ada di surat An-Nisa ayat 176, karena ini dikiaskan dari saudara laki-laki kandung. Begitupun untuk dalil sabda Nabi, al-hiqu al-faraidu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Adapun makna kalalah kita sudah jelaskan, pewaris yang meninggal tanpa meninggalkan aslul waris dan furu' waris. Lihat, saudara laki-laki seayah ini dikiaskan kepada saudara laki-laki kandung. Maka dalilnya pun sama dengan saudara laki-laki kandung. Taib, dia mendapatkan mahjub, terhalang. Siapa yang menghalangi dia? Pertama, anak laki-laki. Cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan kandung dalam kondisi asobah ma'al ghair. Jadi kalau saudara perempuan mendapatkan asobah ma'al ghair, maka ia akan menghalangi saudara laki-laki seayah. Taib, ini ilustrasinya. Contoh kasusnya,
Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan istri, seorang anak laki-laki, dan seorang saudara laki-laki seayah. Maka istri mendapatkan 1/8, maka simpan asul masalahnya 8, 8 kali 1/8 sama dengan 1, sedangkan anak laki-laki mendapatkan asobah, yaitu 7. Maka 1/8 dikali 800 juta sama dengan 100 juta, 7/8 dikali 800 juta sama dengan 700 juta. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan 2 saudara laki-laki kandung dan seorang saudara laki-laki seayah. Harta warisannya adalah 600 juta. Saudara laki-laki kandungnya ada 2, maka simpan saja asul masalahnya 2, masing-masing mendapatkan 1. Sedangkan saudara laki-laki seayah dia terhalang oleh keberadaan saudara laki-laki kandung. Kenapa demikian? Karena saudara laki-laki kandung ini dia dari 2 jalur terhadap mayit. Ibunya sama, ayahnya pun sama. Tetapi kalau seayah saja dia hanya dari 1 jalur, yang itu hanya seayah saja. Jadi beda ibunya satu ayah. Lihat, 1/2 dikali 600 juta sama dengan 300 juta, maka masing-masing saudara laki-laki kandung mendapatkan 300 juta. Baik. Contoh berikutnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara laki-laki seayah. Anak perempuan di sini dia mendapatkan 1/2. Saudara perempuan kandung dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Sedangkan saudara laki-laki seayah dia mendapatkan mahjub, terhalang. Kenapa? Karena keberadaan saudara perempuan kandung mendapatkan asobah ma'al ghair. Maka lihat, 1/2 kita simpan asul masalahnya 2. Anak perempuan mendapatkan 1 dan sisanya pun 1. Maka setengah dikali 800 juta sama dengan 400 juta. Maka anak perempuan mendapatkan 400 juta. Begitu juga saudara perempuan kandung mendapatkan 400 juta. Yang berikutnya, asobah binafsi. Saudara laki-laki seayah mendapatkan asobah binafsi apabila tidak bersama dengan saudara perempuannya dan tidak ada yang menghalanginya. Ini ilustrasinya. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan istri seorang laki-laki seayah. Lihat, istri mendapatkan 1/4 dan saudara laki-laki seayah mendapatkan asobah. Maka 4 kita simpan, asul masalahnya 4. 4 kali 1/4 1, sisanya adalah 3. Maka 1/4 kali 200 juta sama dengan 4 dikali 200 juta sama dengan 150 juta. Untuk istri 50 juta, untuk saudara laki-laki seayah 150 juta. Contoh yang kedua, seorang wanita wafat meninggalkan 2 orang saudara laki-laki seayah, harta warisannya adalah 400 juta. Seorang saudara laki-laki kandung mendapatkan 1/2. Kenapa? Maaf keganggu ya ini. Jadi saudara laki-laki seayah ia mendapatkan 1/2. 1/2 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Maka masing-masing saudara laki-laki seayah mendapatkan 200 juta. Baik. Sekarang asobah bil ghair. Seorang laki-laki seayah pun mendapatkan asobah bil ghair apabila bersama dengan saudara perempuannya dan tidak ada yang menghalanginya. Lihat ilustrasinya dan contohnya. Istri, lihat, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah. Istri mendapatkan 1/4, sedangkan asobah didapatkan oleh saudara laki-laki seayah dan perempuan seayah. 4 dikali 1/4 sama dengan 1, sedangkan sisanya adalah 3. 3 ini untuk 3 bagian, karena saudara laki-laki seayah 2, saudara perempuan seayah 1 bagian. Maka kita bisa langsung bagi 3 dibagi 3, masing-masing mendapatkan 1 saham.
Kita bagikan untuk saudara laki-laki seayah dapat 2 saham karena dia 2 bagian, sedangkan saudara perempuan seayah mendapatkan 1 bagian. Lihat, 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Saudara laki-laki seayah mendapatkan 200 juta dan saudara perempuan seayah dia mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Lihat. Contoh yang berikutnya, seorang laki-laki wafat dan meninggalkan 2 orang saudara laki-laki seayah dan seorang saudara perempuan seayah. Harta warisannya adalah 500 juta. Lihat, laki-laki seayah dia mendapatkan 2 bagian sama 1 bagian. Kita tambahkan 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 5. Maka simpanlah asul masalahnya 5. Kalau memang semuanya asobah, di sini tidak ada farad, tidak ada bagian yang pasti, maka lihat, hitung total dari bagian yang ada pada ahli waris yang ada. Maka di sini totalnya 5, maka simpan angka 5. 5 dikali 5 langsung bagikan saja. Untuk laki-laki 2 saham, 1 saham. Maka 2/5 dikali 500 juta sama dengan 200 juta. 2/5 dikali 500 juta sama 200 juta, dan sisanya untuk saudara perempuan seayah 1/5 dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan saudara perempuan seayah. Ia pun mendapatkan mahjub, mendapatkan 1/2, mendapatkan 2/3, mendapatkan 1/6, dan mendapatkan, ini asobah bil goir maksudnya, bukan binafsi, asobah bil goir dan asobah ma'al goir. Ya, ini salah, bukan binafsi ya, tapi asobah bil goir. Nanti saya ganti. Apabila saudara perempuan seayah menjadi asobah ma'al goir, maka ia seperti saudara laki-laki seayah dalam kuatnya menghalangi ahli waris yang mendapatkan asobah setelahnya. Sama percis seperti saudara perempuan kandung. Dalilnya pun sama dalam surat An-Nisa ayat 176, karena memang saudara perempuan seayah ini dikiaskan dari saudara perempuan kandung. Begitu juga dalilnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud pada permasalahan tentang anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Taib. Kalalah sudah kita jelaskan, saudara perempuan seayah dikiaskan kepada saudara perempuan kandung. Taib, yang memahjubkan, yang menghalangi saudara perempuan seayah adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, ada perbedaan pendapat, saudara laki-laki kandung. Nah lihat, saudara perempuan kandung, apabila dia mendapatkan jamak 2/3 atau asobah ma'al goir, maka ini akan menghalangi saudara perempuan seayah. Jadi kalau misalnya saudara perempuan kandungnya ada 2 orang, maka dia mendapatkan 2/3, dan ini pun akan menghalangi saudara perempuan seayah. Ini ilustrasinya. Baik. Contohnya lihat, seorang laki-laki wafat meninggalkan istri, cucu laki-laki, dan saudara perempuan seayah. Istri mendapatkan 1/8 karena ada cucu laki-laki. Cucu laki-laki mendapatkan asobah 8, berarti kita simpan 8, asul masalah 8 kali 1/8 sama dengan 1, sisanya adalah 7. Sedangkan saudara perempuan seayah dia mahjub karena terhalangi oleh cucu laki-laki. Maka 1/8 dikali 800 juta sama dengan 700, dan untuk cucu laki-laki sama dengan 700. Untuk istri 100, untuk cucu laki-laki 700. Sedangkan untuk saudara perempuan seayah tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua, seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang laki-laki kandung, seorang perempuan kandung, dan seorang saudara perempuan seayah. Maka lihat, seorang laki-laki kandung, lihat kita simpan 2 bagian di sini karena laki-laki kandung, perempuan kita kasih 1 bagian di sini, maka saudara perempuan seayah dia mahjub karena ada saudara laki-laki kandung. Kita simpan asul masalahnya 3 karena ada 3 bagian, langsung saja bagikan
2 untuk yang laki-laki, 1 untuk perempuan. Maka 2/3 dikali 600 juta sama dengan 400 juta kita berikan kepada saudara laki-laki kandung. Sedangkan saudara perempuan kandung 1/3 dikali 600 juta sama dengan 200 juta. Contoh yang berikutnya, seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang cucu perempuan, seorang saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seayah. Cucu perempuan mendapatkan 1/2 karena sendirian dan tidak ada yang menghalangi. Saudara perempuan kandung dia mendapatkan asobah ma'al ghoir karena apa? Ada far'ul waris wanita di sini. Maka saudara perempuan seayah dia terhalang. Kenapa? Karena saudara perempuan kandung mendapatkan asobah ma'al ghoir. Maka simpan di sini 2, seluruh masalahnya 1 cucu perempuan, 1 untuk saudara perempuan kandung. Maka 1/2 dikali 800 juta, 400 juta untuk cucu perempuan, dan 400 juta juga untuk saudara perempuan kandung. Baik. Sekarang kita masuk ke 1/2. Saudara perempuan seayah pun dia mendapatkan 1/2. Kenapa? Karena dia ini sendirian. Yang kedua, tidak ada muasibnya, saudara laki-laki seayah. Lalu tidak ada, lihat, yang menghalangi dia siapa? Anak laki-laki, cucu laki-laki, perempuan, dan seterusnya ya. Lihat ilustrasinya. Contoh kasusnya, saudara laki-laki wafat meninggalkan istri, seorang saudara perempuan seayah, dan keponakan laki-laki kandung. Istri mendapatkan 1/4, saudara perempuan seayah 1/2, keponakan laki-laki kandung mendapatkan asobah. Lihat, 4 dengan 2. Bisa kita perhatikan, 4 dengan 2 yang bisa membagi keduanya adalah angka 4. 4 kali 1/2 sama dengan 1, 4 kali 1/2 sama dengan 2, maka sisanya adalah 1. Maka istri mendapatkan 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta, saudara perempuan seayah mendapatkan 200 juta, dan keponakan laki-laki kandung mendapatkan 100 juta. Baik. Contoh yang kedua, seorang wanita wafat meninggalkan suami, seorang saudara perempuan seayah, dan seorang paman kandung. Suami mendapatkan 1/2. Saudara perempuan seayah mendapatkan 1/2. Sedangkan paman kandung dia mendapatkan asobah. Tetapi di sini paman kandung tidak mendapatkan apa-apa. Karena hartanya sudah diambil setengah oleh suami, setengah pula oleh saudara perempuan seayah. Maka suami mendapatkan setengah dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Begitu juga saudara perempuan seayah mendapatkan 200 juta. Baik. Sekarang bagian 2/3. 2/3 didapatkan oleh saudara perempuan seayah. Apabila syaratnya jama' 2 atau lebih, tidak ada muasibnya, dan tidak ada yang menghalangi dia. Lihat, anak, cucu, laki-laki dan perempuan, dan seterusnya, ayah, dan seterusnya. Lihat ilustrasinya. Baik. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan istri, 2 saudara perempuan seayah, dan seorang paman kandung. Istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada far'ul waris. Saudara perempuan seayah mendapatkan 2/3 karena dia jama'. Sedangkan paman kandung dia mendapatkan asobah. Maka lihat, 4 dengan 3. Yang bisa membagi keduanya adalah angka 12. Maka kita kalikan dengan 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3. 12 kali 2/3 sama dengan 8. Berhubung 8 ini untuk 2 orang, maka bagikan masing-masing adalah 4. Sisanya adalah 1. Maka 3/12 dikali 240 juta sama dengan 60 juta. Saudara perempuan seayah mendapatkan 80 juta, 80 juta, dan sisanya untuk paman kandung 1/12 dikali 240 juta sama dengan 20 juta. Kalau kita totalkan semuanya adalah 240 juta. Baik, contoh yang kedua. Seorang wanita wafat meninggalkan 2 saudara perempuan seayah dan seorang perempuan laki-laki kandung. 2 perempuan seayah mendapatkan 2/3, maka kita simpan 3 sebagai asul masalah. 3 kali 2/3 sama dengan 2, sedangkan sepupu laki-laki kandung dia mendapatkan asobah sama dengan 1, maka kita bagikan masing-masing 1, maka 1/3 dikali 300 juta, masing-masing ahli waris mendapatkan 100 juta. Baik. Sekarang 1/6.
Saudara perempuan seayah mendapatkan 1/6 apabila dia sendiri atau jamak. Jadi mau saudara perempuannya 1 atau jamak 2, 3, maka dia akan mendapatkan 1/6. Syaratnya yang berikutnya adalah apabila tidak bersama dengan muasibnya, saudara laki-laki seayah. Nah, yang ketiga, ini syarat yang paling penting, apabila dia bersama dengan saudara perempuan kandung. Jadi hanya sendiri saja. Kenapa? Ini sebagai pelengkap penyempurna 2/3. Nih. Jadi apabila bersama dengan seorang saudara perempuan yang mendapatkan 1/2 sebagai pelengkap atau penyempurna 2/3. Lalu tidak ada yang menghalanginya, tidak ada cucu laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Baik, ilustrasinya. Ya, contohnya, seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, dan saudara laki-laki dan keponakan laki-laki kandung. Harta warisannya adalah 300 juta. Lihat, saudara perempuan kandung dia mendapatkan 1/2 karena sendiri. Saudara perempuan seayah dia mendapatkan 1/6 karena berhubung dengan adanya saudara perempuan kandung. Maka 6 dengan 2 yang bisa membagi angka keduanya adalah angka 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 1/6 sama dengan 1. Maka sisanya adalah angka 2. 3/6 kali 300 juta sama dengan 150 juta. Untuk saudara perempuan kandung, untuk saudara perempuan seayah 1/6 kali 300 juta sama dengan 50 juta. Dan untuk keponakan laki-laki kandung adalah 100 juta. Baik. Sekarang asobah bil ghair. Seorang perempuan seayah mendapatkan asobah bil ghair apabila dengan muasibnya atau saudara laki-lakinya dan tidak ada yang menghalanginya dia. Ini ilustrasinya. Contoh kasusnya, istri mendapatkan 1/4, saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah dia mendapatkan asobah bil ghair. Maka asul masalahnya kita langsung tulis saja 4 karena hanya ada bagian pastinya 1/4. 4 kali 1/4 1, sisanya adalah 3. Berhubung saudara laki-laki ini 2 bagian, saudara perempuan 1 bagian, maka bisa kita langsung bagikan. 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Maka 1/4 untuk istri dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Saudara laki-laki seayah mendapatkan 2/4 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Sedangkan saudara perempuan seayah 1/4 dikali 400 juta sama dengan 100 juta. Contoh berikutnya, seorang meninggal yang meninggalkan seorang laki-laki seayah dan 2 orang saudara perempuan seayah. Maka lihat, 2 untuk saudara perempuan laki-laki seayah, 1. Maka 4 totalnya kita simpan asul masalahnya 4. 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. 2/4 kali 400 juta sama dengan 200 juta. 1/4 kali 400 juta sama dengan 100 juta dan 100 juta pula untuk saudara perempuan seayah. Lihat, yang terakhir adalah dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Saudara perempuan seayah ini dia mendapatkan asobah ma'al ghair. Yang pertama, apabila bersama furu perempuan, anak perempuan atau cucu perempuan. Apabila tidak bersama dengan muasibnya, saudara laki-laki, dan tidak ada yang menghalangi dia. Lihat yang menghalanginya. Anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya. Ayah, kakek yang sahih. Ada perbedaan pendapat. Saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung dalam kondisi 2/3 atau asobah ma'al ghair. Lihat ilustrasinya. Contohnya, seorang meninggalkan istri, cucu perempuan, dan saudara perempuan seayah. Istri mendapatkan 1/8 karena ada far'ul waris. Cucu perempuan mendapatkan 1/2 dan saudara perempuan seayah mendapatkan asobah ma'al ghair. Kita kasih tanda AM. 8 ini kita jadikan asul masalah karena yang bisa membagi angka 8 dan 2 adalah 8. 8 kali 1/8 1, 8 kali 1/4 sama 1/2 sama dengan 4, dan sisanya adalah 3. Maka istri mendapatkan 1/8 dikali 400 juta sama dengan 50 juta. Dan cucu perempuan mendapatkan 4/8 dikali 400 juta sama dengan 200 juta. Dan saudara perempuan seayah 3/8 dikali 400 juta sama dengan 150 juta. Baik, contoh berikutnya.
Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang anak perempuan, dan seorang saudara perempuan seayah. Harta warisannya adalah 400 juta. Suami mendapatkan seperempat karena ada far'ul waris. Anak perempuan mendapatkan seperdua karena sendirian. Lalu saudara perempuan seayah dia mendapatkan asobah ma'al ghair. 4 dengan 2 yang bisa membagi keduanya adalah angka 4. 4 kali seperempat 1, 4 kali seperdua sama dengan 2, sisanya adalah 1. Maka suami mendapatkan seperempat kali 400 juta sama dengan 100 juta. Anak perempuan 200 juta. Dan saudara perempuan seayah 100 juta. Totalnya 400 juta. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan saudara laki-laki atau perempuan seibu. Taib ikhwan wa akhwati, ini perlu dipastikan, harus dimengerti. Dalam permasalahan saudara laki-laki dan perempuan seibu, ini tidak ada bagian dan tidak ada kaidah berlaku di pembahasan ini. Tidak ada pembahasan lidzakari mislu hadil unsayain dalam pembahasan saudara laki-laki atau perempuan seibu. Kenapa demikian? Karena bagiannya laki-laki itu sama dengan bagian perempuan. Tidak ada namanya bagian laki-laki 2 kali dari bagian perempuan atau 2:1, ini tidak ada. Maka lihat di keterangannya, apabila jamak di antara mereka maka dibagi 1/3 secara rata tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Bagiannya mahjub 1/6 kalau sendiri dan 1/3 kalau dia jamak 2 atau lebih. Baik itu seling, misalnya 1 laki-laki 1 perempuan, atau dua-duanya laki-laki atau duanya perempuan, maka dia mendapatkan 1/3. Lihat, dalilnya adalah dijelaskan dalam surat An-Nisa. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu ahun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Lihat, yang artinya jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, itu makna dari kalalah. Tetapi dia mempunyai saudara laki-laki. Maksud dari saudara di sini adalah saudara laki-laki seibu saja, atau saudara perempuan seibu saja. Maka bagi masing-masing dari kedua jenis tersebut adalah 1/6 harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Jadi para ulama, para mufassir menjelaskan makna dari ayat ini adalah penjelasan tentang bagian saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Ya, tapi bagiannya pertama dia mahjub. Yang memahjubkan dia adalah furu' waris, baik anak laki-laki atau perempuan, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan, dia akan menghalangi saudara laki-laki atau perempuan seibu. Begitu juga ayah dan kakek yang sahih. Kalau tadi dalam pembahasan saudara kandung atau saudara seayah, kakek itu ada khilafnya, tetapi dalam permasalahan ini tidak ada khilafnya. Mutlak secara ijma, saudara laki-laki atau perempuan seibu dia terhalang oleh keberadaan kakek. Baik. Ini ilustrasinya. Baik. Seorang laki-laki wafat meninggalkan ayah, seorang anak laki-laki dan seorang laki-laki seibu. Ayah mendapatkan 1/6, anak laki-laki mendapatkan sisa, sedangkan saudara laki-laki seibu itu terhalang oleh laki-laki dan ayah. Maka kita simpan asul masalahnya 6, 1 untuk ayah, 5 untuk anak laki-laki. Maka 1/6 kali 600 juta sama dengan 100 juta. 5/6 dikali 600 juta sama dengan 500 juta. Contoh yang kedua, seorang laki-laki wafat meninggalkan ayah, seorang anak perempuan, dan seorang saudara perempuan seibu. Ayah mendapatkan 1/6 plus sisa karena apa? Dengan far'ul waris wanita. Anak perempuan mendapatkan 1/2
dan saudara perempuan seibu ini terhalang oleh ayah dan oleh anak perempuan. Maka lihat 6, karena 6 dengan 2 yang bisa membagi keduanya adalah angka 6. 6 kali 1/6 kasih dulu 1. 6 kali 1/2 sama dengan 3. Berhubung ada sisa 2, maka kasih kepada ayah. Karena ayah mendapatkan 1/6 plus sisa. Maka dia pun mendapatkan 3/6. 3/6 untuk ayah dikali 600 juta sama dengan 300 juta. Dan untuk anak perempuan pun mendapatkan 300 juta. Nah, saudara laki-laki perempuan atau perempuan mendapatkan 1/6 apabila dia sendiri. Ya, jadi saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapatkan 1/6 apabila dia sendiri dan tidak ada yang menghalanginya. Lihat ilustrasinya. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan istri, seorang saudara laki-laki seibu dan paman kandung. Harta warisannya adalah 120 juta. Istri mendapatkan 1/4 sama dengan 1 mendapatkan 1/4, saudara laki-laki seibu mendapatkan 1/6. Kenapa? Karena dia sendiri dan tidak ada yang menghalanginya. Sedangkan paman kandung dia mendapatkan asobah. Taib, 12. Kenapa asul masalahnya? Karena 4 dengan 6 yang bisa membagi keduanya adalah angka 12. 12 kali 1/4 sama dengan 3, 12 kali 1/6 sama dengan 2, maka sisanya adalah 7. Maka 3/12 dikali 120 juta sama dengan 30 juta. 2/12 kali 120 juta sama dengan 20 juta. Dan sisanya 7/12 dikali 120 juta sama dengan 70 juta. Kalau kita totalkan 30 tambah 20 tambah 70, maka hasilnya adalah 120 juta. Seorang wanita wafat dan meninggalkan suami, seorang saudara perempuan, seibu dan paman seayah. Harta warisannya adalah 600 juta. Suami mendapatkan 1/2, saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6 dan paman seayah mendapatkan asobah. Maka 1/6 sama 1/2 yang bisa membagi angka 2 ini adalah angka 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3, 6 kali 1/6 sama dengan 1, maka sisanya adalah 2. Suami mendapatkan 3/6 dikali 600 juta sama dengan 300 juta. Saudara perempuan seibu mendapatkan 1/6 dikali 600 juta sama dengan 100 juta. Dan paman seayah mendapatkan 2/6 dikali 600 juta sama dengan 200 juta. Maka totalnya adalah 600 juta. Baik, ini yang terakhir, ikhwan wa akhwati. Saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapatkan 1/3 apabila dia jama, 2 atau lebih. Baik hanya saudara laki-laki saja atau saudara seibu atau diseling. Jadi mau perempuan mau laki-laki saudara seibu. Kalau misalnya dia 2 atau lebih, maka dia mendapatkan 1/3 dibagi untuk semuanya. Yang kedua, syaratnya tidak ada yang menghalangi dia. Baik, ilustrasinya. Lihat contoh kasusnya. Seorang laki-laki wafat dan meninggalkan istri, seorang saudara laki-laki seibu, seorang saudara perempuan seibu, dan seorang saudara laki-laki kandung. Harta warisannya adalah 120 juta. Baik, istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada far'ul waris. 1/3 didapatkan oleh saudara laki-laki seibu dan perempuan seibu. Saudara laki-laki kandung dia mendapatkan asobah. 4 dengan 3 yang bisa membagi keduanya angka 12. Maka simpanlah 12 sebagai aslul masalah. 12 kali 1/4 sama dengan 3. 12 kali 1/3 sama dengan 4. Berhubung 4 untuk 2 orang dan tidak kita bedakan mana itu laki-laki dan perempuan dalam permasalahan saudara seibu. Kalau saudara kandung dan seayah berlaku kaidah lidzakari mislu hadzil unsayain. Tetapi dalam pembahasan saudara seibu, bagian laki-laki dengan perempuan itu sama, tidak ada bedanya. Maka bagikanlah untuk yang laki-laki 2, untuk perempuan 2. Asobah binafsi, asobah didapatkan saudara laki-laki kandung, maka sisanya adalah 5. Maka 3/12 dikali 120 juta sama dengan 30 juta. Saudara laki-laki seibu mendapatkan 20 juta, saudara perempuan seibu mendapatkan 20 juta. Dan saudara laki-laki kandung 5/12 dikali 120 juta sama dengan 50 juta. Baik, contoh yang kedua,
seorang wanita wafat meninggalkan suami, seorang saudara laki-laki seibu, dan seorang perempuan seibu, dan seorang saudara laki-laki seayah. Dan harta warisannya adalah 120 juta. Lihat, suami mendapatkan 1/2 karena tidak ada far'ul waris. Saudara laki-laki dan perempuan seibu mendapatkan 1/3 karena jama dan tidak ada yang menghalangi. Saudara laki-laki seayah dia mendapatkan asobah. Suami 1/2. Saudara laki-laki seayah dan seibu 1/3. Yang bisa membagi 3 dan 2 adalah angka 6. 6 kali 1/2 sama dengan 3. 6 kali 1/3 sama dengan 2. Dan bagikan masing-masing 1. Karena tidak ada perbedaan dalam permasalahan saudara laki-laki atau perempuan seibu. Saudara laki-laki seayah sisanya 1, maka kita berikan saja untuk suami 3/6, untuk saudara laki-laki seibu 1/6, saudara perempuan seibu 1/6, dan saudara laki-laki seayah 1/6. Dikali 120 juta, maka masing-masing suami mendapatkan 60, saudara laki-laki seibu mendapatkan 20, saudara perempuan seibu mendapatkan 20, dan saudara laki-laki seayah mendapatkan 20. Kalau kita totalkan semuanya, maka akan berjumlah 120 juta. Baik, ini mungkin terakhir, ikhwan wa akhwati. Sudah kita jelaskan tadi bagian dari saudara laki-laki kandung, perempuan kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu. Maka pembahasan hawasyi ini pertemuan kelima atau pertemuan sebelum terakhir dalam pembahasan hisabat atau ahli waris baik dari golongan laki-laki atau golongan perempuan. Jadi ini harus dikuatkan karena memang jarang sekali ya pembahasan-pembahasan, karena kebanyakan pembahasan-pembahasan atau kasus-kasus yang terjadi biasanya antara anak-anak saja, sedangkan saudara ini jarang sekali. Karena kenapa? Kalau ada saja dalam satu permasalahan ada anak laki-lakinya atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka selesailah tidak akan pernah mendapatkan saudara, baik saudara laki-laki kandung atau seayah atau seibu. Kalau misalnya ada anak laki-laki, tetapi kalau misalnya tidak ada anak laki-laki, maka di sini banyak terjadi orang-orang yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi misalnya ada dalam satu keluarga tersebut hanya memiliki seorang anak perempuan saja. Kita ketahui yang namanya anak perempuan, ketika dia hanya sendiri, maka dia mendapatkan 1/2 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya. Maka sisanya diberikan kepada siapa? Kalau memang masih ada istrinya mayit, maka berikan 1/8 kepada istri mayit tersebut. Maka 1/8 sama saja dengan sisanya berarti masih ada 3/8. Karena yang anak perempuan 1/2 bisa kita sederhanakan biar sama, dia mendapatkan 4/8. 4/8 sama saja dengan 1/2. Maka ada sisanya 3/8 diberikan kepada siapa? Maka berikanlah kepada ayah ibunya si mayit kalau masih ada. Tetapi kalau tidak ada, maka berikan kepada saudara laki-laki kandung atau perempuan, atau saudara laki-laki seayah atau saudara perempuan seayah. Maka banyak di sini yang terjadi perselisihan agar bisa mengakali saudara-saudaranya tidak diberikan haknya, maka orang tua tersebut, ayah atau ibunya, melimpahkan semua hartanya kepada si anak perempuan tersebut. Maka kalau niatnya dia agar tidak mau mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua tersebut pun ia berdosa besar. Tapi ikhwan wa akhwati, anak kasih waktu mungkin hanya 5 menit saja karena sudah mau 1 jam setengah ya. Karena memang pembahasan di pertemuan kelima ini sangat panjang sekali.
Tapi insya Allah ala kulli hal antum harus pahami, karena kalau misalnya tidak memahami bagian-bagian ahli waris, ini akan menyusahkan ketika kita masuk ke pembahasan-pembahasan yang lebih detail lagi, yang lebih susah lagi. Tapi silahkan anak kasih waktu 5 menit. Yang mau menanyakan silahkan isi di kolom komentar. Kalau misalnya mau privasi silahkan, mau dijabri di dalam grup ada nomor ana, atau misalnya mau dijabri lewat inbox pesan di Facebook juga silahkan, bagi yang tidak tergabung dalam grup angkatan kelima ya. Baik, silahkan. Anda kasih waktu 5 menit ya. Bagi yang mau nanya. Silahkan juga yang mau jabri juga silahkan. Anda kasih waktu 5 menit ya. Terima kasih waktu 5 menit ya. Taib, ini ada yang masuk pertanyaan. Taib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib Ustaz, ana mau bertanya mengenai masalah hibah yang dibagikan oleh orang tua sebelum orang tuanya meninggal, tetapi tidak sesuai dengan bagian ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Quranul Karim. Taib. Ini sebenarnya sering sekali ya yang ditanyakan kepada anak, masalah hibah. Hibah atau hadiah yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Tapi sekali lagi, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah hibah udah kita jelaskan sebenarnya di pertemuan yang kedua. Masalah hibah ini memang dibolehkan. Silahkan dibolehkan kepada orang tua mau memberikan hibah, semua harta-hartanya diberikan kepada anak-anaknya, tetapi dengan satu syarat saja. Kenapa? Syaratnya adalah wajib berlaku adil. Kalau memang dia memberikan kepada satu anak, maka wajib memberikan kepada anak yang lain. Baik dia memiliki 1 istri, 2 istri, 3 istri, 4 istri, maka selama anak-anaknya ada dari istri-istri tersebut, wajib baginya diberikan hadiah tersebut. Mau anaknya masih, istilah kasarnya masih kecil, masih umurnya 1 tahun, yang satu lagi sudah 21 tahun. Maka ketika ia hendak memberikan hadiah, maka hendaknya ia memberikan hadiah secara merata. Maksudnya merata di sini bukan berarti kalau di sini dikasih rumah yang harganya 100 juta, ini pun sama. Tidak demikian. Tetapi yang paling afdol, yang paling utama, laki-laki bagiannya 2 kali bagian daripada perempuan. Tetapi dalam hadiah ini tidak ada patokan atau ketentuan wajib memberikan sama sebagaimana laki-laki 2 bagian, tidak demikian. Tetapi yang paling utama, yang paling afdol, ulama mengatakan mengikuti ketentuan yang sudah Allah jelaskan. Tetapi intinya apa? Wajib diberikan kepada semua ahli waris yang ada, kepada anak-anaknya. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, "I'adilu baina auladikum." Pernah ada kisah satu sahabat datang kepada Rasulullah. Ketika dia memberikan 1 budak kepada salah satu anak dari istrinya, maka salah satu istrinya mengatakan, "Aku tidak ingin ridho kecuali Rasul bersaksi atas apa yang engkau lakukan." Maka dia pun datang kepada Rasulullah. Ia bertanya, "Rasulullah, aku memberikan seorang budak kepada salah satu dari anakku." Maka beliau pun mengatakan, "Apakah engkau memberikan kepada anak-anakmu yang lain?" Maka ia pun mengatakan, "Tidak, wahai Rasulullah." Maka lihat bagaimana Rasulullah menjawab, "Aku tidak mau bersaksi atas kezaliman." Bahkan Rasulullah dalam riwayatnya dikatakan disuruh mengembalikan atau ambil kembali hadiah tersebut.
Maka beliau pun mengatakan, i'dilu baina auladikum. 3 kali beliau mengatakan demikian, berlaku adillah kalian kepada anak-anakmu. Maka di sini apa, ikhwan wa akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwasanya berlaku adil untuk orang tua ini merupakan kewajiban baginya. Kalau misalnya dia tidak berlaku adil, maka ia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu hati-hati. Kalau misalnya orang tua belum mampu memberikan secara adil kepada anak-anaknya, maka bersabarlah terlebih dahulu. Sabar. Ketika dia mampu memberikan, silahkan berikan. Kalau memang tidak mampu, sudah. Biarkan nanti ketika ia meninggal pun diselesaikan secara aturan Allah. Karena aturan Allah ini aturan yang terbaik. Aturan Allah adalah aturan yang memang benar-benar adil. Kalau kita melihat sebagaimana anak sering mengasih contoh kasus-kasus, kenapa kok seorang keponakan laki-laki kandung bisa lebih banyak mendapatkan dibandingkan istri yang hidupnya sampai akhir hayat dia temani. Kenapa demikian? Maka inilah cara Allah Subhanahu wa taala. Cara ia memberikan rizki kepada hambanya dengan cara yang ia kehendaki. Kalau kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, yang banyak kekurangan, kadang mata kita ini mata yang banyak melihat kesalahan. Menurut kita memang tidak adil. Tetapi keadilan yang hak, yang benar, bukan dilihat dari pandangan manusia, tetapi dilihat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai hibah atau hadiah. Jadi sering sekali terjadi diberikan, tetapi karena dia mungkin merasa ini anak yang paling aku sayangi, aku berikan saja kepada dia. Sedangkan anak yang gak nurut, yang aku suruh A, dia melakukan B, tidak aku berikan. Maka ini orang tua yang salah. Karena lihat ikhwan wa akhwati, ketika kita meninggal, ketika orang tua meninggal, tidak ada yang tahu bagaimana nanti perubahan anak-anaknya. Apakah perubahan anak-anaknya yang awalnya baik, apakah dia akan selalu mendoakannya? Belum tentu. Ketika anak-anak yang jahat, apakah dia akan selalu jahat? Belum tentu. Maka ketika sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai pembagian waris ini, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memberikan penjelasan kepada anak-anak kita. Ketika kita meninggal, bereskan harta warisan ini sesuai dengan syariat Islam. Jangan dengan hawa nafsu, karena kita ketahui dari awal kita katakan kenapa kita mempelajari ilmu waris, salah satunya adalah agar menghindari keributan perpecahan antara saudara. Tidak sedikit orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Karena apa? Karena urusan harta. Padahal harta ini kalau kita meninggal, 1 rupiah pun tidak akan pernah kita bawa ke kuburan. Tidak akan pernah kita bisa manfaatkan setelah kita meninggal. Sudah selesai. Hanya amalan saja yang kita akan bawa kelak nanti, mempertanggungjawabkan di akhirat nanti. Harusnya apa? Yang namanya harta kita kumpulkan harta yang halal. Ketika kita kumpulkan harta yang halal, pergunakan dengan benar harta tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwan wa akhwati, sudah tidak terasa ya 1,5 jam kita memulai kajian ini. Silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya yang tidak tergabung dalam angkatan kelima belajar waris bersama saya, silahkan bisa dijapri di pesan. Insya Allah nanti kita akan jawab. Begitu juga kalau misalnya dari peserta ada yang mau menanyakan, silahkan pula di grup atau langsung japri ke nomor saya, silahkan juga. Tapi mungkin itu saja ikhwan wa akhwati. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan datang pribadi anak sendiri. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.